Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Gania dengan NIM 19446869 TP12672 dari TPHP Genap 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Effect of pH, Temperature, and Heating Time on the Formation of Furan in Sugar Glycine Model System yang ditulis oleh CDKK pada tahun 2013. Berikut merupakan outline dari jurnal yang akan saya review, yaitu pertama-tama ada introduction, yang kedua ada material and methods, yang ketiga ada result and discussion, dan yang keempat ada conclusion. Yang pertama akan dibahas yaitu bagian introduction. Pada bagian introduction ini dijelaskan bahwa furan telah diklasifikasikan sebagai senyawa karsinogen oleh lembaga internasional termasuk Badan Internasional untuk Penelitian Kanker dan telah ditempatkan pada daftar karsinogen potensial oleh Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan di Amerika Serikat. Terbentuknya furan juga dalam jumlah besar pada berbagai makanan komersial yang diberi perlakuan termal telah menarik perhatian internasional secara intensif. Kemudian terdapat 5 mekanisme utama untuk pembentukan furan itu sendiri, yaitu pertama ada degradasi termal karbohidrat seperti glukosa, laktosa, dan fruktosa. Yang kedua yaitu terdapat reaksi Maillard yang melibatkan reaksi asam amino tertentu dengan gula reduksi dengan adanya panas. Yang ketiga yaitu oksidasi asam lemak tak jenuh ganda. Yang keempat ada penguraian asam askorbat atau turunannya. Dan yang kelima yaitu oksidasi termal karotenoid. Kemudian pada bagian introduction juga dijelaskan bahwa reaksi Maillard mengacu pada reaksi kimia antara asam amino dan gula reduksi seperti glukosa dan fruktosa dengan adanya panas. Kemudian reaksi antara gugus karbonil gula dan gugus aminonukleofilik dari asam amino nantinya akan menciptakan berbagai rasa, bau, dan atau senyawa warna kecoklatan yang terlihat di dalam makanan. Selain komponen aroma dan rasa yang disukai, ternyata beberapa senyawa yang tidak menyenangkan seperti furan juga dapat dihasilkan dari reaksi Maillard. Ternyata reaksi Maillard menjadi salah satu rute potensial untuk pembentukan furan. Faktor-faktor yang pada reaksi Maillard yang telah dianggap mempengaruhi pembentukan furan yaitu antara lain ada suhu, durasi pemanasan, pH, kandungan air, jenis reaktan, rasio asam amino terhadap gula, oksigen, keberadaan logam, jenis buffer, dan adanya penghambat reaksi seperti sulfur dioksida. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor seperti pH awal, suhu, dan waktu pemanasan terhadap pembentukan furan dari reaksi Maillard berbasis gula dan glisin. 3 jenis gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa dipilih sebagai prekursor reaksi. Kemudian kita akan beralih ke material and methods. Untuk material sendiri terdapat 2 poin, dan untuk metode sendiri terdapat 3 poin. Pertama-tama kita akan bahas dulu material, yaitu chemical reagent. Untuk chemical reagent itu terdapat D-glukosa 99%, D-fruktosa 99%, sukrosa 99,5%, glisin 99%, furan 99%, D4-furan 99%, dan metanol kelas HPLC. Semuanya itu dibeli dari Sigma Aldrich. Kemudian ada natrium dihidrogen fosfat, dinatrium hidrogen fosfat, dan bahan kimia lainnya yang termasuk kelas analitis. Kemudian poin kedua yaitu sugar glycine model system. 3 sistem model gula glisin equimolar, glukosa glisin, fruktosa glisin, dan sukrosa glisin disiapkan untuk penyelidikan ini. Kemudian ada buffer natrium fosfat dengan pH 4,18, pH 7, dan pH 9,40 yang dibuat dengan menggunakan natrium dihidrogen fosfat sebanyak 50 gram per liter dengan pH 4,10 dan dinatrium hidrogen fosfat sebanyak 50 gram per liter dengan pH 9,40.
Kemudian untuk metode poin pertama yaitu ada pengaruh pH, suhu, dan waktu pemanasan pada pembentukan furan dalam sistem model gula glisin. Pada tahap ini, gula dan glisin dalam jumlah yang sama yaitu masing-masing 50 milimol ditempatkan di dalam labu ukur 250 ml dan kemudian dilarutkan dalam larutan natrium fosfat dengan pH yang berbeda-beda, yaitu 4,18, pH 7, dan pH 9,40 sambil diaduk. Kemudian, setiap sistem model gula glisin memiliki 3 sistem model air pH yang berbeda, yaitu pH asam, pH netral, dan juga pH basa. Kemudian untuk metode poin kedua yaitu terdapat analisis furan dengan kromatografi gas headspace, spektrofotometri massa atau HSGCMS. Pada metode ini, furan dianalisis dan dioptimalkan HSGCMS sebagai metode menggunakan D4 furan sebagai standar internal. Nantinya furan dan D4 furan akan diekstraksi dari sampel dengan sampler headspace otomatis model Agilent G1888 dan dipisahkan kemudian diidentifikasi dengan spektrofotometer massa model Agilent 7890A atau 7000 GC yang dilengkapi dengan kolom kapiler 19091P, Ki04HP, plot per Ki 30 kali 0,32 mm dikali 20 meter. Kemudian poin ketiga untuk metode yaitu terdapat analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dalam rangkap 3 dengan data yang dinyatakan sebagai mean standard error. Uji perbedaan yang paling signifikan yaitu LSD menggunakan model linear umum dilakukan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara rata-rata dengan SAS versi 8.2 SAS Institute Carey NC USA. Perbedaan antara mean pada P kurang dari 0,05 nantinya dianggap sebagai perbedaan yang signifikan. Kemudian kita akan beralih ke result and discussion, di mana di dalamnya terdapat 5 poin pembahasan yang berbeda. Pertama yaitu pengaruh pH dan suhu pada pembentukan furan dalam sistem model glukosa glisin. Poin kedua yaitu pengaruh pH dan suhu pada pembentukan furan dalam sistem model fruktosa glisin. Yang ketiga yaitu pengaruh pH dan suhu pada pembentukan furan dalam sistem model sukrosa glisin. Yang keempat yaitu pembentukan furan dalam sistem model glukosa glisin, fruktosa glisin, dan sukrosa glisin pada 120 derajat Celcius selama 30 menit mensimulasikan kondisi sterilisasi. Dan yang kelima, terakhir yaitu pengaruh waktu pemanasan pada generasi furan dalam sistem model pemanasan glukosa glisin, fruktosa glisin, dan juga sukrosa glisin. Kemudian dapat dilihat pada slide ini terdapat 3 grafik yang menggambarkan tingkat furan yang terbentuk pada berbagai pH dan suhu dalam sistem model glukosa glisin, fruktosa glisin, dan sukrosa glisin yang disajikan pada gambar 2A, 2B, dan 2C secara berurutan. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengaruh pH dan suhu pada pembentukan furan dalam sistem model glukosa glisin. Secara umum, kandungan furan akan meningkat dengan suhu lebih dari 110 derajat Celcius untuk ketiga sistem pH. Hal ini dibuktikan bahwa setelah dilakukan 30 menit pemanasan pada suhu 150 derajat Celcius, 238 derajat Celcius, dan 304 derajat Celcius, ternyata terbentuk furan sebanyak 40 Ng per ml pada pH 7, 9,40, dan 4,18. Nah, pada pH 4,18, kadar furan meningkat perlahan dari 15 menjadi 39 Ng per ml seiring dengan peningkatan suhu dari 120 menjadi 150. Pada pH 9,40, saat suhu dinaikkan dari 120 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius, kandungan furan meningkat pesat dari 20 menjadi 238 Ng per ml. Dan pada pH 7, kandungan furan meningkat pesat dari 34 menjadi 304 Ng per ml dengan peningkatan suhu dari 120 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Nah, berdasarkan hal ini, ditunjukkan bahwa pH dan suhu merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembentukan furan dalam sistem model glukosa glisin sebagai fungsi termal.
Poin kedua yang akan dibahas yaitu pengaruh pH dan suhu pada pembentukan furan dalam sistem model fruktosa glisin. Nah, pada pH 7 ternyata larutan menghasilkan furan secara signifikan lebih banyak daripada yang dibuat dalam larutan pada pH 9,40 dan 4,18. Hal ini dibuktikan bahwa setelah dilakukan pemanasan pada 150 derajat Celcius selama 30 menit, ternyata 447 Ng per ml furan terbentuk pada pH 7, 302 Ng per ml furan terbentuk pada pH 9,40, dan 137 Ng per ml furan terbentuk pada pH 4,15. Namun, hasil juga menunjukkan yang ditunjukkan pada gambar 2B pada slide sebelumnya, bahwa pH memiliki efek yang berbeda-beda pada pembentukan furan di daerah suhu yang berbeda juga, yang menunjukkan bahwa pH dan suhu memainkan efek gabungan pada generasi furan dalam model ini, dan suhu masih merupakan faktor utamanya. Untuk poin ketiga yang akan dibahas yaitu pengaruh pH dan suhu pada pembentukan furan dalam sistem model sukrosa glisin. Secara umum, kandungan furan akan meningkat dengan suhu lebih dari 120 derajat Celcius untuk ketiga sistem pH yang berbeda. Pada pH 9,40, tingkat furan meningkat relatif lebih lambat dari 2 menjadi 15 Ng per ml, seiring dengan peningkatan suhu dari 130 menjadi 150 derajat Celcius. Pada pH 7, saat suhu meningkat dari 130 menjadi 150 derajat Celcius, kandungan furan akan meningkat juga pesat dari 2 menjadi 23 Ng per ml. Dan pada pH 4,18, kandungan furan akan meningkat pesat dari 18 menjadi 94 Ng per ml dengan peningkatan suhu dari 130 menjadi 150 derajat Celcius. Kemudian di sebelah kiri terdapat tabel pembentukan furan dari ketiga sistem model yang berbeda, yaitu glukosa glisin, fruktosa glisin, dan sukrosa glisin dengan waktu pemanasan yang bervariasi dari 10 sampai 60 menit. Dan terlihat jelas bahwa sistem model fruktosa glisin menghasilkan furan lebih banyak dibandingkan dengan glukosa glisin dan sukrosa glisin. Nah, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pH memberikan kontribusi utama terhadap pembentukan furan dalam sistem model, di mana pH sangat bergantung pada suhu. Untuk poin keempat yang akan dibahas yaitu pembentukan furan dalam sistem model glukosa glisin, fruktosa glisin, dan juga sukrosa glisin pada 120 derajat Celcius selama 30 menit yang mensimulasikan kondisi sterilisasi. Nah, pada gambar 3 ini menunjukkan tingkat furan dalam sistem model glukosa glisin, fruktosa glisin, dan sukrosa glisin yang dipanaskan dalam waktu 30 menit pada 120 derajat Celcius yang mensimulasikan kondisi sterilisasi. Nah, di bawah kondisi sterilisasi, sistem fruktosa glisin menghasilkan tingkat furan yang lebih tinggi, sementara lebih sedikit furan yang secara signifikan terbentuk dalam sistem model glukosa glisin dibandingkan dalam sistem fruktosa glisin. Namun, sedikit furan yang dihasilkan dari sistem model pemanasan sukrosa glisin. Untuk poin terakhir yang akan dibahas yaitu pengaruh waktu pemanasan pada generasi furan dalam sistem model pemanasan glukosa glisin, fruktosa glisin, dan juga sukrosa glisin. Untuk sistem model glukosa glisin, saat waktu pemanasan meningkat dari 10 menjadi 60 menit, kadar furan ternyata juga meningkat dari 1 menjadi 832 Ng per ml. Demikian juga untuk sistem fruktosa glisin, hasil percobaan serupa tentang pembentukan furan yang dapat ditemukan di tabel 1, terlihat bahwa jumlah furan yang terbentuk yaitu 1522 Ng per ml setelah 60 menit dilakukan pemanasan pada 120 derajat Celcius, yang berarti secara signifikan lebih tinggi daripada yang dipanaskan selama 10 menit yaitu sebesar 7 Ng per ml. Namun, untuk sistem pemanas sukrosa glisin, tidak ada furan yang terbentuk dengan waktu pemanasan kurang dari 30 menit. Dan hanya sedikit furan yang dihasilkan karena waktu pemanasan tidak lebih dari 40 menit. Kemudian, dari hasil diskusi yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu untuk sistem model glukosa glisin, furan terbentuk secara signifikan lebih rendah dalam kondisi asam dibandingkan dengan kondisi netral dan basa ketika suhu lebih besar dari 140 derajat Celcius. Pada sistem fruktosa glisin, tingkat rendah furan terdeteksi dalam kondisi asam, sedangkan sistem sukrosa glisin memiliki pembentukan furan terendah dalam kondisi basa. Kemudian, tingkat furan diamati meningkat seiring dengan bertambahnya suhu dan waktu pemanasan di ketiga model sistem.
Selain itu, lebih sedikit juga furan yang dihasilkan dalam sistem gula non-reduksi seperti sukrosa daripada dalam sistem gula reduksi seperti glukosa dan fruktosa. Hasil ini juga menunjukkan jika karbohidrat dan asam amino diperlukan bersama-sama dalam formulasi. Tetapi sukrosa akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada glukosa dan fruktosa untuk mengurangi akumulasi furan oleh reaksi tipe Maillard sebagai fungsi pemanasan. Sekian dari presentasi review jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.